Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham MSTI atau PT Master System Infotama Tbk ya. Ini baru IPO, belum ada setahun ya. Tapi ini perusahaan yang menurut saya bagus sekali, salah satu IPO yang berkualitas ya. Karena dilihat dari customernya, ini customer yang bukan perusahaan ecek-ecek. Oke, harga per tanggal 28 Mei 2024 adalah 1.500 ya. Seperti biasa, nanti kita akan bahas dari 5 parameter, yaitu yang pertama dari kinerja harga sahamnya, kemudian dari sisi fundamentalnya, seasonality, bandarmologi, dan technical. Nah, sekarang kita akan bahas dulu dari IPO-nya dulu ya. Ini IPO-nya baru teman-teman ya, baru 31 tanggal 8 November ya, sorry. Baru tanggal 8 November 2023. Ya, dengan harga IPO price-nya 1.355 ya. Ini berbeda ya. Biasanya IPO kan harganya cepet 100 ya, di bawah 100. Ini 1.355. Dan kalau kita lihat per hari ini harganya ini sudah floating profit 10% ya sejak IPO. Kalau kita cek harganya ini masih floating minus semua karena memang ini sedang di atas harga IPO-nya dan baru di akhir-akhir ini ya teman-teman ya. Di tahun ini juga sudah naik 7,14%. Tertingginya pernah di 1690, terendahnya pernah di 1085. Ya, jadi pernah turun. Kemudian ini setahun terakhirnya belum ada teman-teman ya, baru 6 bulan terakhir ya range-nya. Kemudian kita cek ya ini profile company-nya. Ada di Jakarta Pusat. Ini websitenya kalau teman-teman pengen cek lebih detail mengenai perusahaan ini ya. Karena di sini saya hanya akan bahas sekilas saja. Dia bidang usahanya adalah solusi integrasi dan pemeliharaan sistem IT ya, terutama peralatan jaringan, ada perangkat keras dan peralatan teknologi. Nah, ini teman-teman ya, ini dari materi public expose-nya. Ya, jadi ini sudah lebih dari 29 tahun ya, perusahaan pelayanan sistem integrasi. Ya, dia memiliki jejak yang kuat di industri perbankan, telekomunikasi, minyak dan gas, dan sektor terkait konsumen atau manufaktur. Ya, ini solusi-solusi yang diberikan teman-teman ya. Ini solusi-solusi yang diberikan yaitu ada data center and cloud infrastructure, kemudian digital business management, kemudian ada enterprise collaboration. Ya, ini tonggak sejarahnya teman-teman. Jadi dulu ini dia hanya untuk PC distributor. Jadi distributor personal komputer teman-teman ya. Kemudian dia berkembang ya, integrasi, dia mulai punya partner, Cisco Gold Partner ya, kemudian dia data driven solution era, kemudian big data ya, dan sampai berkembang sampai sekarang ya. Karena sekarang kan sudah eranya digital ya, semua serba digital. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, dia IPO di tahun 2023 ya, dan dia IPO itu pelanggannya ini sudah naik ya, dari awalnya cuma 80, 140, 250, dan sekarang sudah 1000 lebih baru dia IPO. Jadi ini sudah besar duluan baru IPO teman-teman ya, bukan perusahaan yang baru atau masih kecil terus IPO ya. Kemudian ini sistemnya teman-teman. Jadi master system ini dia hanyalah kayak perantara ya. Ini ada mitra prinsipalnya. Ini penyedia data-data cloud, Google Cloud, Cisco, AWS ya, Gigamoon, ada yang cloud juga ya. Semua ini Oracle ya, sistem-sistem IT. Nah, master system ini dia hanya memberikan planning, kemudian mendesain untuk perusahaannya, kemudian desain itu diimplementasikan dan kemudian dioptimisasi terus ya seperti ini ya. Diintegrasikan, manage service dan service and maintenance, ya juga menjual maintenance. Ya, ini pelanggannya sudah dari sektor keuangan, bank-bank besar termasuk bank BUMN dan bank swasta, asuransi, multifinance dan regulator. Ya, jadi kalau ini sudah masuk ke bank berarti memang udah kredibilitasnya sudah tidak perlu dipertanyakan kembali ya teman-teman ya. Kemudian sektor telekomunikasi, minyak dan gas, dan ada manufaktur atau konsumen lainnya. Nah, ini adalah pelanggan-pelanggannya teman-teman ya. BI ya, jadi ini bukan main-main ya. BCA, Mandiri, BNI, semua ini Big Four ya, Big Banks. Kemudian ada BTN, Permata, CIMB, BSI, ya, UOB, Maybank, Danamon, ini semua bank-bank yang besar teman-teman ya. Adira ya, tadi Multifinance, ada Bank DKI, Penin, Jiwasraya pun OCBC juga IDX ya.
Ini bank-bank customernya sekali lagi ini bukan perusahaan customernya, bukan kliennya, ini bukan perusahaan kecil teman-teman ya, perusahaan besar. Kemudian untuk yang berikutnya ini perusahaan manufaktur, ada Gudang Garam, Jarum, Sampurna, Indofood, Orang Tua Group, Sari Roti, Daria Varia, Astra Honda Motor, Musimas, Buma, Suryaya. Kemudian untuk telekomunikasi dia ada Telkom, Telin, Telkomsel, Indosat, Lintas Sarta, Icon Plus XL. Ya, kemudian untuk yang gas and oil ini ada SKK Migas, Pertamina, ya, Chevron, ConocoPhillips, Bukit Asam ya, PTBA ada di sini, Medco juga ada di sini, Petronas dan Antam juga ada di sini. Jadi ini sudah dipercaya banyak perusahaan besar ya untuk solusi IT di perusahaan mereka. Nah, kalau kita lihat dari laporan keuangannya per kuartal 1 2024, penjualan terbesarnya ini naik cukup signifikan 2 kali lipat di perangkat keras ya teman-teman ya, di perangkat keras. Kemudian perangkat lunaknya nih naik cukup tipis, perawatan ini juga naik tipis, instalasi juga naik juga, tapi secara persentase lumayan, tapi secara nominal tidak terlalu besar ya. Jadi ini naiknya cukup signifikan ya di kuartal 1 2024 dibandingkan kuartal 1 2023. Penjualan ke pelanggan yang melebihi 10% itu adalah di PT Bank UOB Indonesia dan PT Bank Syariah Indonesia ya. Kemudian di sini ada untuk periode 3 bulan berakhir 1 Maret Telkom juga teman-teman ya, di tahun lalu. Kemudian kalau kita cek ya pendapatannya ini dari prospektusnya, sejak 2020 dia naik terus ya, labanya naik juga meskipun enggak ya, lumayan teman-teman ya, lumayan ya, tidak setinggi kenaikan dari ininya, tapi ini naik juga. Dan di Nuais 2024 pendapatannya ini diprediksi juga naik lagi meskipun profitnya masih di bawah tahun 2023 ya, ini baru annualize, nanti kita akan cek di update laporan keuangan berikutnya. Nah, kalau kita cek struktur pendapatannya ini juga cukup stabil ya, di laba kotornya dia stabil, laba usahanya juga cukup stabil, dan laba bersihnya cukup stabil meskipun di 3 bulan pertama ini tadi kita lihat ya, laba bersihnya memang sedikit menurun ya. Kita lihat dari prosentase laba bersihnya sedikit menurun ya, biasanya double digit, ini turun ke 9,4%. Tapi ini baru 1 kuartal teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini pendapatannya naik cukup signifikan ya, 78,2%. Kemudian laba kotornya naik juga cukup signifikan 72%. Beban usahanya nih naik hanya 30,2%. Laba usahanya naiknya 2 kali lipat lebih. Ya, kemudian laba bersihnya juga naiknya hampir 2 kali lipat. Ya, kalau kita lihat di sini yang memberatkan laba bersihnya itu adalah di beban pajak teman-teman ya, yang naiknya cukup signifikan ya, hampir 100-200% ya. Nah, kalau kita cek secara valuasi, karena ini baru IPO ya, jadi datanya di luar kebiasaan ya. Kita lihat di sini price to book value-nya dari 2,3. Kalau PBV memang sedikit mahal. PE ratio annualized-nya ini hanya 11,2. Jadi dengan perusahaan yang saya yakin sulit untuk disaingi ya, meskipun teman-teman punya modal besar mau membuat perusahaan yang sama, itu pastinya kesulitan karena dia sudah memiliki track record yang panjang dan customernya juga customer yang besar-besar ya. Jadi dengan PE segini menurut saya ini masih murah ya, perusahaan sebagus ini. Tapi kalau kita cek dari earning yield ya, earning yieldnya 10-15% dengan book value 653, itu harga wajarnya memang hanya di 893 sampai 1340 ya. Dan harga saat ini memang baru naik ya, itu lebih mahal 12-68% ya, dan tidak ada analis yang merating saham ini ya, belum ada. Nah, untuk dividen ini belum membagikan dividen ya, baru ini ya, per tanggal 25 kalau nggak salah, 25 Mei ini ada RUPS ya, dan memutuskan dividennya itu 99,6, atau kalau dengan harga sehari ini itu 1.500, 6,64%. Jadi ini lumayan ya untuk perusahaan yang IPO, baru IPO membagikan dividen dengan yield 6,64%. Tadi earning yieldnya itu 8,9% ya teman-teman. Jadi ini saya nggak ngitung DPR-nya ya. DPR-nya ini berarti 99,6
dibagi 1/3 ya. 70% teman-teman ya TPR-nya ya, payout ratio-nya 70%. Dan cash-nya ini sangat cukup sekali untuk membayarkan dividen ya, masih sisa banyak. Ya, karena dia sekali lagi dia itu tidak bukan produsen, dia tuh hanya kayak reseller gitu ya, reseller. Jadi untuk capex itu tidak terlalu besar ya, karena capex kan di handle oleh prinsipal, dia cuman memberikan jasa. Nah, untuk kesehatan finansial kita cek di sini. Untuk quick ratio-nya sangat bagus ya, emang ini bagus. Current ratio juga sangat bagus. Debt to equity ratio-nya juga bagus sekali ya, bahkan di kuartal 1 ini hampir 0 ya. Jadi secara kesehatan finansial ini tidak ada masalah sama sekali. Kemudian untuk seasonality ini memang datanya belum lengkap teman-teman ya, belum lengkap. Yang jelas ini pernah turun 17,16% ya. Kita tadi lihat ya, harganya pernah di 1000 ya. Kemudian ini tahun ini juga mulai naik ya, pelan-pelan naiknya. Nah, kita cek ya, yang ini yang menarik ya, saham IPO belum setahun. Kita bisa cek dari sini mana yang layak di hold jangka panjang, mana yang nggak layak di hold dengan jangka panjang ya. Kita lihat shareholder komposisinya ya. Di sini ada 3 pengendali. Ini masing-masing hampir rata ya. Kemudian ada masyarakat 15%. Total lembar sahamnya 3,1 miliar ya. Dan ini ketiga pengendali ini juga masih berkecimpung atau masih aktif di dalam perusahaan ya. Dia menjadi komisaris dan direksi. Nah, peran investor asing di saham ini kalau kita lihat ya tidak terlalu besar ya. Nggak terlalu besar karena memang ini likuiditasnya memang belum terlalu besar teman-teman ya. Kalau kita lihat 2023 investor asing tarik barang, 2024 ini mulai kumpulin, namun di bulan Mei ini baru buang ya, dan buangnya ini baru terakhir-terakhir nih ya. Dari tanggal 2 sampai 14 ini masih membeli, kemudian Mei ini mulai jualan teman-teman ya. Kita cek kepemilikan retailnya, ini November sejak IPO ada 13.313 orang, dan semakin lama semakin rontok ya. Padahal ini perusahaannya bagus ya, tapi malah rontok ya. Perusahaan yang nggak bagus malah tambah banyak ya. Jadi memang rada unik sih teman-teman ya. Kita lihat chartnya ya, turun berkurang 9.000 ya, cukup lumayan besar. Maret ke April juga berkurang 1.300. Jumlah lembar sahamnya berkurang sangat drastis, dan berkurang sangat drastisnya ini di bulan terakhir teman-teman. Jadi di Maret ke April ya. Kalau kita lihat jumlah ininya turun, tapi ini jumlah lembar sahamnya justru malah naik di sini ya. Baru dihabisin di sini ya teman-teman ya, baru di sini habis. Average-nya juga seperti ini ya, nuki seperti ini ya. Berarti baru bulan terakhir nih ada yang memborong atau investor retail. Nanti kita akan jelaskan ya, cut loss atau TP ya. Nanti akan jelaskan baru di 1 bulan terakhir ya. Nah, kita lihat ya perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir. Ini kalau kita lihat dari sejak IPO ya, belum setahun ya. Akumulasi secara Bandar Detektor, akumulasi secara broker saham ini juga akumulasi ya. Broker-broker XL ini juga buang barang ya, sesuai dengan yang tadi ya, pada buang barang investor retail lokal. Jadi ini overall dari sejak IPO sampai per 30 April ini sedang akumulasi. Kita lihat lebih detailnya di sini ya. Nah, kalau kita cek lebih detail ya teman-teman, di sini tadi total lembar sahamnya kan 3,1 miliar ya, 15% milik publik, dan ini bagus sekali. Kenapa? Karena pengendali tidak ikut membuat sahamnya menjadi scriptless ya. Dan yang bagus kedua di sini adalah kita lihat ya, kepemilikan lokal ID itu hanya 24,29% ya. Biasanya kalau saham IPO ini lokal ID-nya 90%, 80% ya. Itu sudah pasti dibuang lah ya. Kalau saya langsung buang barangnya ya. Nggak peduli mau dinaikin, mau diturunin, roller coaster ya. Saya buang barangnya kalau lokal ID-nya sudah 90%. Nah, kalau kita lihat di sini ini berbeda teman-teman ya. Di sini yang pemilik terbesarnya yang pertama adalah lokal MF. Jadi reksadana ini pemilik terbesarnya, kemudian lokal insurance, kemudian lokal ID, dan di sini yang menarik adalah investor asing ya, reksadana asing mulai masuk ke saham ini ya. Kemudian foreign others juga mulai masuk ke saham ini. Jadi ini uang besar pada masuk di sini, sementara lokal ID seperti biasa ya, selalu berkebalikan, buang barangnya di terakhir ya.
Nah, kalau kita cek di Maret ke April ya, kita cek ya, lokal ID buangnya paling banyak ya 19,45%, dibolong oleh lokal insurance, foreign OT, ya, kemudian ada reksadana lokal ya, borong 5% ya. Ini di bulan Maret ke April ya. Jadi kita cek ya, lokal ID ini dia cut loss atau take profit dan bagaimana sih cara market maker atau pemain besar itu membuat lokal atau investor retail lokal ini menyerahkan barangnya ya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu atau pengen memiliki data seperti ini ya, bisa digunakan untuk trading, bisa digunakan untuk entry ya, program value investing, kemudian bisa digunakan juga untuk saham IPO yang jangka panjangnya layak di hold atau tidak. Ya, saya ada video penawaran di deskripsi buat teman-teman, silakan dicek ya. Nah, kemudian untuk month to date sendiri teman-teman ya, kalau kita lihat di Mei ini ya, ini masih netral aja, di sini kelihatan distribusi sedikit. Kalau kita lihat di sini ini juga netral ya broker summary-nya. Jadi untuk di bulan Mei ini masih terlihat netral ya, tapi kita nggak ngerti karena data untuk yang seperti ini itu belum muncul ya, munculnya baru nanti untuk yang Mei di awal bulan Juni. Nah, kita cek ya secara teknikal ya. Ini sejak IPO ya, sempat naik. Kemudian dia turun di sini ya, dibuat ya, ini salah satu cara market maker bagaimana supaya investor retail lokal melepaskan barangnya. Tadi kita lihat ya, investor retail lokal melepaskan barangnya paling banyak di bulan April ya. Nah, ini dari sini teman-teman ya. Di bulan April ya, Maret ke April ya. Maret ke April sebentar ya, Maret ke April teman-teman ya, akhir April. Nah, jadi dari Maret sampai akhir April ya. Di sini ya teman-teman ya, Maret sampai akhir Maret akhir sampai April di sini ya. Kita lihat ya teman-teman ya, bagaimana market maker itu membuat investor retail lokal menyerahkan barangnya. Ya, dibuat turun, naik turun ya, di sini didiemin. Ya, sudah beberapa bulan investor itu paling nggak tahan ya. Kemudian di sini dibuang, dibanting teman-teman, dibanting di sini. Jadi tipe investor retail lokal yang nggak tahan tadi sudah rontok di sini kan. Wah, harga sahamnya turun nggak kemana-mana, sudah pada rontok di sini nih. Nah, kemudian yang sudah nggak betah di sini, lepas barangnya, dibanting, yang takut jual. Ya, karena kan ini harganya masih tinggi ya, 1000 ya. Mereka pasti akan takut bisa jadi turun ke 500, 300 dibanting. Yang takut jual. Tapi ada yang diturunin malah beli lagi, malah ada ya, investor retail tipe yang seperti itu ada. Ya, kemudian setelah yang ini bersih ya, yang takut-takut kalau dibanting takut dijual, cut loss dinaikin lebih tinggi daripada di sini ya. Jadi dikasih profit sedikit. Nah, dikasih profit sedikit lepas ya. Jadi seperti itulah model atau tipe investor retail lokal di Bursa Efek Indonesia ya. Yang pertama, dia nggak tahan kalau harganya nggak kemana-mana selama berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak tahan. Ada yang takut kalau harganya turun dilepas. Ya, jadi di sini sudah lepas dulu yang nggak tahan. Yang turun dilepas di sini. Yang cuan sedikit, apalagi sudah nunggu berbulan-bulan, cuan sedikit langsung dilepas. Apalagi yang sudah averaging down di sini ya, untung sedikit, wah yang penting lepas. Ya, nah, kalau teman-teman nggak punya data seperti ini, nah nggak tahu bahwa saham ini sebenarnya bagus dan pemiliknya adalah uang-uang besar yang masih pada masuk. Jadi sayang kalau dilepas terlalu cepat. Ya, nah kira-kira harga sahamnya akan kemana nih teman-teman ya? Nah, kalau dari sini ini masih rangingnya di 1400-1550, ini juga ada dividen. Mestinya kalau misalnya masih mau diakumulasi, harganya akan tetap ranging di sini aja. Ya, akan tetap ranging di sini sampai ya mungkin akan diturunin lagi, dinaikin lagi roller coaster ya, sampai investor retail lokal itu nggak tahan. Wah, sudah dinaikin, sudah untung turunin lagi. Ya, nggak tahan kan, dia pasti akan menyesal. Kenapa? Sudah floating profit nggak dijual, memang turun lagi. Ya, dipaksa lepas kayak gitu terus teman-teman ya. Apalagi dibuat sampai rugi, diprofitin lagi, pasti yang kedua dilepas profitnya. Ya, ini transaksinya masih belum terlalu besar, 1,6 M per hari.
Jadi ini masih seperti ini terus. Nanti kalau misalnya investor retail lokal sudah banyak yang lepas, saya berkeyakinan harga sahamnya akan naik karena ini perusahaan secara fundamental, secara model bisnis sangat bagus di masa yang akan datang. Kemudian pemegang dari sisi struktur pemegang sahamnya juga ini bagus ya. Investor retail lokal diharapkan melepas sahamnya supaya harganya bisa segera naik. Dan terakhir kita akan masuk ke sahamnya ya untuk fundamental. Ini kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya naik, valuasi mahal. Baru satu kali akan bagi dividen ya dengan yieldnya tadi per harga hari ini 1.500 6,64%. Seasonality ini belum cukup data. Secara fundamentologi dari IPO sampai April ini sedang terlihat akumulasi. Mei ini masih terlihat netral ya. Kemudian secara teknikal ini masih ranging di 1.400 sampai 1.550 ya. Terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham MSTI. Ya, silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri ya. Jadikan video saya ini hanya sebagai informasi pelengkap saja. Ya. Semoga bermanfaat teman-teman video ini. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.